Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPA di tema 2 subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu sistem pernafasan hewan. Ini ada di buku pena halaman 79. Kemudian yang kedua, alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Ini pada halaman 80. Dan yang ketiga adalah proses pernafasan pada manusia. Ini di buku pena halaman 91. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu sistem pernafasan pada hewan. Nah, hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, di sini sudah saya ringkaskan 7 sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama yaitu sistem pernafasan pada cacing tanah atau Oligochaeta. Nah, cacing tanah ini bernafas dengan menggunakan permukaan kulit. Kemudian proses pernafasannya yaitu dimulai dari udara masuk ke kulit, kemudian oksigen diikat oleh darah, kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah, dan yang terakhir yaitu oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida itu keluar melalui kulit. Yang kedua, yaitu adalah insekta atau sejenis serangga, bernafas menggunakan trakea. Nah, sistem pernafasannya yaitu udara masuk melalui spirakel, kemudian udara mengalir ke trakea, kemudian udara mengalir ke trakeola, kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola, di mana oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida mengalir ke trakea. Kemudian terakhir adalah karbon dioksida keluar melalui spirakel. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kelompok Pisces atau ikan, bernafas menggunakan insang. Nah, proses pernafasannya yaitu air masuk melalui mulut. Kemudian air mengalir ke insang. Kemudian oksigen di dalam air diikat oleh darah. Sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida keluar melalui insang. Selanjutnya adalah amfibi. Amfibi ini seperti yang kita ketahui adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Nah, contohnya di sini adalah kata. Kata itu bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit ketika berada di darat, sementara ketika berada di air, kata bernafas menggunakan insang. Nah, untuk prosesnya ini bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke rongga mulut, kemudian udara mengalir ke tenggorokan, dan udara mengalir ke paru-paru. Kemudian oksigen diikat oleh darah, dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah, di mana oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida itu mengalir ke rongga mulut. Dan yang terakhir adalah karbon dioksida keluar melalui hidung. Kemudian yang keempat, yaitu kelompok reptil atau hewan melata. Contohnya di sini adalah buaya, bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ketika berada di dalam air, lubang hidungnya akan menutup, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Untuk proses pernafasannya, yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke tenggorokan, kemudian udara mengalir ke paru-paru, kemudian oksigen diikat oleh darah. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah, kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida itu mengalir ke tenggorokan, dan karbon dioksida keluar melalui hidung. Kemudian yang kelima adalah kelompok apes atau hewan yang bisa terbang. Contohnya di sini adalah burung. Apes itu bernafas dengan menggunakan paru-paru ketika hinggap di dahan atau pohon dan bernafas menggunakan pundi-pundi udara ketika terbang. Proses pernafasannya yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke tenggorokan, kemudian sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian lagi mengalir ke kantong udara. Kemudian oksigen yang ada di paru-paru itu diikat oleh darah. Kemudian, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah.
di mana oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida ini mengalir ke tenggorokan, sehingga karbon dioksida keluar melalui hidung. Kemudian yang keenam, adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang melahirkan dan menyusui, bernafas menggunakan paru-paru. Nah, secara umum, hewan mamalia ini terbagi menjadi dua, yaitu mamalia yang berada di darat dan mamalia yang berada di air. Hidup mamalia air itu dilengkapi dengan katup. Ketika hewan tersebut menyelam, maka katup akan menutup. Sementara pada saat muncul ke permukaan, katup akan terbuka untuk mengambil oksigen. Contohnya adalah pada lumba-lumba. Nah, proses pernafasannya yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian udara mengalir ke tenggorokan, kemudian udara mengalir ke paru-paru, di paru-paru itu oksigen diikat oleh darah. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah, di mana oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Dan akhirnya karbon dioksida akan keluar melalui hidung. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Nah, secara umum ini adalah bagian-bagian organ pernafasan pada manusia. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan tempat penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung, dan debu yang menempel bersama lendir. Kemudian yang kedua, trakea atau tenggorokan, merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Nah, antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Di trakea ini terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan menghantarkan udara ke paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah paru-paru. Terdiri dari tiga bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, bronkus itu adalah dua percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jika dilihat pada gambar itu berwarna biru ya. Sementara bronkiolus adalah setiap percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir adalah alveolus, itu terletak di ujung bronkiolus, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir yaitu proses pernafasan yang terjadi pada manusia. Nah, bernafas ini merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara umum, ada dua jenis pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pernafasan perut adalah pernafasan yang menggunakan otot diafragma. Nah, pernafasan dada dan perut ini terjadi secara bersamaan. Nah, ini adalah gambar pernafasan dada, kemudian gambar pernafasan perut. Baik, sampai di sini dulu penjelasan IPA untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.